Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Ketua Umum IPARI Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua 2 ya Pak Syih Nurjadi pada hari ini telah hadir. Kemudian yang kami hormati pula Ketua 5 ini Bapak Fitrah Aulia, dan pada hari ini pula oh ya Pak Yakobus ya sebagai Ketua 4, yang kami hormati pula rekan-rekan yang pada hari ini hadir, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena personel kita banyak, tapi yang hadir ini baru 12 orang. Namun karena kita memang mengefektifkan waktu serta mengefisienkan waktu, jadi kita tetap mulai di pukul 13.26. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat izinnya pada hari ini kita bisa hadir di aula Ambil Kemenang Provinsi Kalimantan Barat ini dalam rangka rapat persiapan rencana audiensi, kemudian rencana pengukuhan serta hal-hal terkait yang berkenaan dengan atribut IPARI akan kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini. Adapun jumlah peserta pada hari ini sebanyak 12 orang, sambil kita menunggu rekan-rekan yang mungkin tadi ada informasi dalam perjalanan dari Terentang menuju ke sini di grup saya lihat tadi kan. Mudah-mudahan segera menyusul teman-teman yang belum hadir. Sebagai acara pertama mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu arahan dari Ketua Umum IPARI Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Haji Kartono SPD MPDI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu pengurus IPARI wilayah yang saya hormati, sebagai umat beragama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat memenuhi undangan kami dalam rangka kita melakukan koordinasi terkait persiapan pengukuhan pelantikan pengurus wilayah IPARI Provinsi Kalimantan Barat. Di samping memang banyak hal yang mau kita bicarakan, namun pada esensinya kita coba bersilaturahim, berkomunikasi, karena banyak yang belum kenal di dalam kepengurusan ini. Silakan. Belum. Tetapi sebagian besar pengurus yang kita undang dari jajaran ketua, jajaran sekretaris, kemudian bendahara, ditambah yang terpenting sebenarnya ketua bidang yang diharapkan pada kesempatan ini wajib hadir. Ibu Bapak, kalau rapat saja pengurus hadirnya juga susah, bagaimana action kegiatan-kegiatan yang lain. Karena itu saya memohon maaf kalaupun harus memberikan undangan secara langsung menjapri teman-teman ketua bidang. Sebab penting ketua-ketua bidang kenal dengan
anggotanya di bidang masing-masing. Kemudian nanti kita coba akan membincangkan yang terpenting setelah kita mendapatkan SK dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, maka tindak lanjut kita adalah melakukan kegiatan pengukuhan. Walaupun ini sifatnya seremoni, tetapi akan ada gaung yang besar yang ingin kita tebarkan di tengah masyarakat, bahwa Ipare itu ada, bahwa Ipare itu satu ikatan penyuluh yang telah menggabungkan diri di dalam satu organisasi profesi. Karena itu Ibu Bapak, hari ini yang ingin kita Jawa, bicarakan Kalimantan, adalah 30 orang ya. persiapan untuk Tidak banyak. pengukuhan dan pelantikan tersebut. Selanjutnya, nanti berkaitan dengan pengukuhan ini ada beberapa masukan yang sampai kepada saya bahwa sebaiknya tidak hanya sekedar acara seremoni saja untuk pengukuhan itu. Ada usulan bahwa Bapak kita laksanakan rangkaian kegiatan pengukuhan dengan satu kegiatan lain. Katakanlah melakukan kegiatan rapat koordinasi antara pengurus Ipari wilayah dengan pengurus Ipari daerah. Ini ada baiknya juga. Mungkin momen penting kita mendatangkan juga pengurus Ipari pusat. Nanti akan hadir di dalam acara pelantikan itu. Tapi 1 atau 2 hari sebelumnya kita rangkaikan dengan kegiatan rakor. Setelah itu dirangkaikan dengan kegiatan rakor. Atau juga kegiatan via seminar begitu kan, untuk memberikan pencerahan tentang kegiatan-kegiatan kepenyuluhan. Itu masukan yang bagus menurut saya, tetapi nanti coba Bapak Ibu memberikan masukan. Mungkinkah kegiatan itu dapat kita lakukan? Satu. Yang kedua, kalau hanya kegiatan pelantikan pengukuhan, kita di ruangan ini sudah cukup. Tinggal kita undang nanti instansi terkait, katakanlah pejabat daerah seperti PJ Gubernur, kemudian anggota dewan, mungkin juga ada yang terkait dengan organisasi kita akan undang hadir di sini. Nah, tentu setelah kita melakukan audiensi perlu kita lakukan, terutama pertama kita melakukan audiensi kepada Kekanwil. Dalam waktu dekat, selesai rapat hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan audiensi kepada Kekanwil. Tujuan pertama audiensi itu melaporkan tentang keberadaan Ipari telah dibentuk di tingkat wilayah dan berapa banyak Ipari di tingkat daerah yang telah terbentuk. Lebih lanjut minta arahan beliau seperti apa proses pelantikan pengukuhan itu. Karena teman-teman di daerah juga menunggu proses pengukuhan itu apakah dilaksanakan seperti BKM kemarin ya, artinya lewat Zoom. Saya menyampaikan secara langsung ke teman-teman di daerah, kalau bisa proses pelantikan pengukuhan itu tidak seperti silakan Pak. Kalau bisa dilaksanakan Ketua 7. Nah, semeriah mungkin maksudnya, supaya gaung Ipari itu ada, walaupun tidak serentak Pak Adi. Umpamanya di Kabupaten A, katakanlah Kota Pontianak atau mungkin di Singkawang yang sudah terbentuk, atau mungkin di Sintang, Kapuasulu yang sudah terbentuk. Silakan diadakan kegiatan pengukuhan di sana, tapi dengan menyiapkan segala atribut yang dibutuhkan di sana. Di hotel. Atribut pengukuhan yang saya maksudkan. Nah, nanti kita akan bincangkan berkaitan dengan atribut yang tadi Pak Adi Tirto sampaikan. Bagaimana dengan bajunya, bagaimana dengan
benderanya, bagaimana dengan spanduknya, bagaimana dengan yang lain itu. Nah itu nanti kita akan buat Kurang lagi. pelantikan pengukuhan IPARI sebagai ajang untuk mensosialisasikan IPARI di masyarakat, di kalangan pejabat, di kalangan instansi mitra kerja kita. Itu tujuannya, Pak. Karena itu nanti pelantikan pengukuhan IPARI wilayah itu menjadi barometer bagi pengukuhan dan pelantikan IPARI daerah. Nah, kita ingin nanti walaupun umpamanya di ruangan ini kita lakukan pengukuhannya, tapi yang akan kita undang itu ya PJ Gubernur, yang kita undang juga kalau perlu Pak Wali Kotanya, atau juga kita undang nanti anggota dewannya harus hadir seperti itu, karena mereka akan menjadi mitra kerja kita, Poldanya dan lain sebagainya harus kita undang. Nah, bagaimana nanti mengenai segala hal-hal yang berkaitan dengan anggaran? Nah, ini yang menjadi pemikiran tadi Pak Joko Bus menyampaikan, bagaimana mungkin kalau anggaran tidak ada dalam SE yang telah disampaikan oleh pusat terkait dengan pembentukan IPARI baik di wilayah maupun daerah, maka instansi pembina yaitu Kementerian Agama wajib memfasilitasi kegiatan ini. Maka nanti kita akan audiensi dulu ke Pak Kanwil. Ini dasarnya. Persoalan nanti Kanwil minimal yang difasilitasi tempat lah. Kalau Kanwil tempat ini udah ada lah, anggaplah di sini umpamanya bisa mencukupi. Tapi kita juga tentu harus mempersiapkan berkaitan dengan hal-hal lain. Nah, itu nanti kita bincangkan. Jadi yang pertama Bapak yang ingin kita sepakati bersama, pengukuhan ini apakah hanya sebatas kegiatan pengukuhan seremonial saja atau ada rangkaian kegiatan lain? Maksudnya rangkaian kegiatan lain mungkin dirangkaikan dengan kegiatan rakor setelah itu. Saya berkeinginan sebenarnya kalau sudah terbentuk semua IPARI daerah, sebaiknya diadakan rakor, rapat koordinasi antara pengurus IPARI wilayah, pusat dia akan hadir, kemudian wilayah dan di daerah, sehingga satu visi misi kita. Sebab apa? Saya sudah minta ke sekum kita, mohon maaf ini belum kita kenalkan tadi Bapak ya. Walaupun dalam SK sudah ada ya. Saya ingin kenalkan dulu Bapak. Kalau saya Bapak tidak perlu bertanya lagi. Pak Joko Bus ya, Pak Pastor ya. Sudah saya kenal kita. Tapi yang ingin saya kenalkan kiri kanan saya. Insya Allah di sebelah kanan ini sekum kita, Sekretaris Umum Ibu Ustazah Baitin Nur SAG. Beliau sudah malang melintang di dunia kepenyuluhan, penyuluh senior kita. Jadi sudah sangat kenal di kota dengan beliau. Dalam organisasi juga banyak beliau terlibat, kegiatan-kegiatannya teman-teman juga sudah cukup kenal. Nah, sekum kita ini sangat layak dan cakap sesuai dengan kompetensinya. Karena itu saya pilih beliau mendampingi kita di bidang sekretariat. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini, di sebelah kiri saya, Ibu Ustazah Susanna SEI. Nah, ini juga sudah banyak dikenal di mana-mana karena beliau salah satu pengurus IPMI apa? Ikatan Pengusaha Muslim. Jadi pengusaha dia sengaja kita letakkan 4 jam untuk cari uang. Karena dia punya banyak link. Kalau perusahaan jangan ditanya, banyak perusahaan tentang miliknya atau bukan. Karena pengusaha kan. Tetapi beliau punya link ke beberapa pengusaha. Nah, salah satu nanti tugas keduanya kalau beliau berkaitan dengan administrasi mengenai SK itu beliau yang mengkomunikasikan ke sekum IPARI nasional, termasuk kemarin yang banyak diperbincangkan mengenai SK kita ini. Logonya di nasional menggunakan undang-undang, sehingga disetorkan pertama itu. Tapi tingkat wilayah dan daerah itu logo di atas adalah Kemenang.
Ya, seperti ini. Nah, kemudian dan setiap lembarnya diingatkan juga bagi Sekum Kota tetap harus diparaf di setiap lembar ini oleh pembimas atau kasigaranya di kabupaten kota, setiap lembarnya. Kemudian nanti kita juga akan mendapatkan arahan dari Sekum kita kaitan dengan cap stempel kita harus sama, walaupun di bawahnya berbeda, ada nasional, ada wilayah, ada daerah. Untuk cap, kopnya juga sudah dibuat sesuai dengan arahan dari pusat. Jadi sama Bapak, kopnya dengan kop yang sama, ada bahasanya wilayah atau daerah. Lebih lanjut nanti kalau kaitan dengan surat menyurat, dengan pendataan IPARI yang sudah terbentuk atau belum, maka saya minta kepada Ibu Sekum untuk mendata. Kalau tidak salah sudah ada 6 kabupaten kota yang sudah terbentuk. Pertama Kabupaten Singkawang, kemudian Kapuas Hulu, kemudian Sintang, kemudian Kota Pontianak, Kuburaya, kemudian ini terakhir ini Kayong. Jadi ada 6 kabupaten kota yang sudah, berarti separuhnya lagi ada 7 atau 8 lagi yang kita akan minta batas akhirnya tanggal 13 bulan ini. Ya, 13 bulan Oktober sesuai dengan surat edaran Pak Kanwil kepada Pak Kemenang Kabupaten Kota bahwa wajib membentuk IPARI daerah sampai tanggal 13 Oktober. Nah, kalau memang terbentuk sampai tanggal 13 Oktober Pak Jokobus, IPARI daerah terbentuk, sebaiknya ya Pak Sujono kita lakukan rangkaian rakor saja, supaya tidak banyak waktu, tenaga, biaya juga yang kita lakukan. Pelantikan kan sebentar, apa satu rangkaian 1 hari berikutnya atau 1 malam kita lakukan rapat koordinasi kaitan dengan tugas fungsi, kaitan dengan programnya supaya sama. Program pusat turunan ke wilayah, wilayah ke daerah nanti kita sama. Itu harapan saya minimal. Kalaupun tidak bisa melaksanakan kegiatan seminar, kita rangkaikan dengan kegiatan rapat koordinasi pengurus IPARI, mulai dari nasional, wilayah, dan daerah. Itu kalau disepakati seperti itu ya, berkenan dengan rangkaiannya. Bagaimana menurut Ibu Bapak supaya tidak panjang kita, kalau memang hanya seremonial, kita tidak terlalu banyak membutuhkan waktu dan biaya. Kalau hanya kegiatan seremonial, tapi kalau ada rangkaian itu, kalau memungkinkan Ibu Bapak, saya sangat berharap kita bisa undang pengurus IPARI daerah, minimal itu pengurus intinya yang 3 lah, ketua, sekretaris, bendahara tiap daerah kabupaten kota hadir minimal. Mudah-mudahan kalau mereka bisa bawa ketua seksinya, bidang seksi dari tiap kabupaten kota. Tapi nanti anggaran biaya karena kita belum ada, kita serahkan ke mereka. Bayangkan kalau ke Pos Hulu bawa 3 ditambah 8 kan lumayan juga datang ke sini kan. Nah, tapi kalau dia punya anggaran, punya terobosan, Kuburaya IPARI yang paling kaya ya, saya kira Pak Bahtiar kan, karena anggaran FKP itu masih sangat banyak di sana. Nanti ketika IPARI ini terbentuk, di Kuburaya sudah terbentuk ya? Sudah. Maka dengan sendirinya FKP dan Pokjalu akan membaur kepada IPARI. Oleh karena itu nanti pengurus FKP wajib menjadi pengurus IPARI. Minimal ketua FKP-nya macam Ustadz Bahtiar itu menjadi jajaran ketua di IPARI daerah Kabupaten Kuburaya. Oh, bendahara 2, bukan jajaran ketuanya. Oh, ketuanya Pak Khalid. Ketua beliau Pak. Ketua umum Pak. Pak Kartono. Ya. Pak Bahri. Ya, Pak Bahri. Bahtiar. Oh, Bahtiar. Salah orang. Ada Bahtiar ya? Tidak ada. Udah ada. Bahri. Pak Bahri. Lain orang. Lain. Ada Pak Bahri, ada Pak Bahtiar ya. Itu dulu Pak.
Baik, itu nanti saya berkeinginan sebenarnya kalau memang mau dirangkaikan dengan kegiatan rakor, tempatnya tidak di sini. Tempatnya tuan rumahnya Kuburaya. Bagaimana Pak? Setuju. Iya. Cuma ketuanya belum datang nih. Belum koordinasi dengan ketua apa namanya Pak Abdul Khalid ya. Pak Muhaimin sebagai apa? Pak Muhaimin sebagai apa di sana? Oh, ya. Iskandar. Muhaimin Iskandar. Baik, itu usulan. Baik, kita coba pastikan ini Bapak, apakah pelantikan pengukuhan hanya sebatas seremoni saja? Kalau seremoni saja kita tidak perlu banyak waktu, tinggal acara di sini, undang pejabat yang berwenang, kemudian dilantik setelah atribut kita selesai. Tetapi menurut saya gaungnya, sosialisasinya tidak sampai kepada pejabat daerah, kepada masyarakat luas, kepada daerah-daerah. Kita berharap nanti dalam pelantikan pengukuhan IPARI wilayah, pengurus IPARI daerah hadir juga ikut menyaksikan. Dengan dia ikut hadir menyaksikan, dia ada rangkaian kegiatan rakornya. Bagaimana? Kita setuju ada rangkaian kegiatan rakor dalam pelantikan ini? Ada pendapat Bapak? Ya. Karena kebetulan tadi saya sudah minta izin dengan Pak Kartono dan jadi nama saya Yakobus Dilenelis selaku Ketua 4. Saya sangat setuju jika itu dirangkai karena memang momennya pas. Ya. Kalau hanya pengukuhan, saya pikir nanti kontraproduktif kan, 2-3 kali begitu. Artinya kita sejalan seiring wilayah, kemudian daerah, Ya. sehingga kita dapat merumuskan program-program yang memang holistik untuk di tahun ya yang terdekat mungkin hub kan. Ya. Kan kita rangkaikan begitu sehingga bulan-bulan November, Desember itu sudah ada kegiatan kita minimal sosialisasi moderasi beragama kah atau apa gitu ya. Kalau tidak begitu nanti kita tidak sejalan program-program antara wilayah dan daerah nanti range time-nya itu, time schedule-nya itu nanti saling bertabrakan kan. Padahal wilayah juga mesti mensosialisasikan ini juga ke daerah-daerah sehingga kita berbagi. Jadi menurut hemat saya kalau ada dana dan biaya mari kita buat. Kalau tidak pun ya kita urunan lah. Ya kan kata urunan itu tempatnya kita cari yang mungkin ya gratis, paling makan minum saja yang memang harus kita siapkan. Sedangkan yang dari pusat itu ya kita komunikasikan. Untuk tahap ini pusat tolonglah, ya mereka kan mungkin punya dana sendiri kan, ya itu saja sih. Kalau memang tidak ada yang mensponsori, jadi seperti itu. Begitu Pak. Baik Pak. Terima kasih. Jadi saya sekalian izin ya, karena kebetulan jam 2 ini saya ditunggu oleh LP3K Kota Pontianak untuk rapat. Saya sekretaris umum di sana itu. Untuk Pesparani karena kami mau berangkat bulan akhir Oktober ini untuk ke Jakarta. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya tinggalkan rapat bukan saya tidak ingin. Karena tadi saya terkejut waktunya itu. Kalau saya baca lebih awal, saya mundurkan ke jam 3 atau jam 4 rapatnya tadi. Karena saya sekretaris umum kan di sana kan. Bisa saya mundurkan gitu. Ya. Jadi terima kasih. Demikian. Baik, Bapak. Terima kasih atas masukannya. Intinya Bapak nanti setuju dengan Iya, setuju. keputusan kita rangkaian kegiatan ini ya.